Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai di pertemuan mata kuliah Ulumul Hadis yang ke-7. Kita sudah setengah perjalanan ya, setengah perjalanan lebih. Oke, sembari menunggu evaluasi dari teman-teman semuanya, untuk pertemuan kali ini masih saya yang akan menyampaikan materi ya. Nanti kalau memang dirasa ini kurang efektif atau kurang kurang cocok, ternyata nanti kita bisa ubah di pertemuan selanjutnya. Baik, langsung saja pada pertemuan ke-7 ini kita sampai ke materi tentang turukut tahammul wal ada. Di sini turuk tahammul itu adalah cara menanggung atau mendapatkan hadis, dan wal ada itu cara menyampaikan. Jadi ketika seorang perawi itu kan pasti dia posisinya double, dia menjadi guru dan menjadi murid. Artinya dia menerima hadis sebagai murid ya. Kalau menerima hadis itu misalnya kita istilahkan dengan menjadi murid, dalam waktu yang sama beliau juga menjadi guru ketika menyampaikan hadis itu ke orang lain. Nah, jadi makanya kenapa turuk tahammul wal ada itu selalu beriringan. Karena perawi yang mendapatkan hadis otomatis juga akan menjadi perawi yang menyampaikan hadis. Seperti itu ya. Kecuali memang dia yang perawi yang terakhir banget ditulis gitu ya. Nah, jadi turuk tahammul wal ada. Saya pakai bahasa Arab di sini karena memang ya pembahasannya ini ke bahasa Arab ya bahasanya karena hadis ya. Jadi ini tidak saya terjemahkan lagi, langsung aja kayak gini. Turukut tahmul wal ada, jadi cara mendapatkan atau menanggung hadis dan menyampaikan hadis ke orang lain. Yang pertama adalah melalui jalan asima atau pendengaran. Jadi hadisnya didengar, hadisnya didengar dari gurunya. Bisa ketika ada majelis ilmu, maksudnya adalah satu forum, bisa juga mendengar langsung dari gurunya, atau ya pokoknya mendengar. Jadi perawi B ini mendengar hadis langsung dari perawi A atau dari gurunya ya. Bisa ketika sama-sama ngaji, bisa ketika apapun yang caranya adalah dari pendengaran. Sama saja mendengar dari guru yang membacakan hadis itu dari hafalan maupun dari tulisannya. Nah, gitu. Jadi, misalnya ada guru dalam satu majelis ilmu menyampaikan hadis baik secara hafalan maupun beliau itu membacakan bukunya yang berisi hadis-hadis yang beliau terima. Walaupun nyimak gitu ya, nyimak gitu. Nah, ini murid-murid yang mendengar itu berarti mendapatkan hadis secara asima, secara pendengaran. Sama juga ketika si murid ini mendengar tok langsung dihafal atau mendengar dan ditulis. Pokoknya mendengar ya. Nah, cukup jelas ya. Biasanya agaknya menyampaikan hadisnya itu dengan redaksi sami'tu haddatsani. Nah, kalau dulu itu ulama salaf itu membatasi kalau yang memang didengar ya berarti kata-kata sami itu. Jadi kata-kata sami itu tidak bisa dipakai di tahammul yang lain, di cara-cara mendapatkan hadis yang lain, cuma bisa dipakai di cara mendapatkan hadis yang melalui jalan mendengar dari sami itu. Kemudian ditambahi dengan ada yang haddatsani atau menceritakan kepada saya. Namanya ulama salaf, jadi bisa pakai sami itu, bisa pakai haddatsani. Jadi ketika kita melihat hadis kok redaksinya memakai sami itu, berarti itu hadis itu didengar langsung dari perawi, didengar langsung oleh perawi dari gurunya. Nah, jadi jelas di sini ketersambungan sanadnya jelas sekali ya, karena si sima itu langsung mendengar. Kemudian ditambah dengan hadasani. Kalau hadasani ulama salaf itu membatasi, hadasa kan ya cuma menceritakan gitu ya. Hadasani itu ya atau hadasana.
Nah, kalau ni itu berarti seorang, kalau ada sana itu ketika jamak, ketika banyak orang yang di situ. Nah, itu ada dua itu. Tapi semakin ke sini, ulama mutaakhirin juga bisa menggunakan akhbaroni atau akhbarona, amba'ani atau amba'ana, qolali, dzakaroli, pokoknya itu. Jadi itu bisa digunakan juga untuk yang mendapatkannya secara pendengaran. Tapi yang pasti atau yang kuat itu adalah ketika sami'tu atau hadasani. Seperti itu. Soalnya nanti ini mempengaruhi kuatnya hadis ini, kuatnya sanad ini langsung bisa dilihat ittisal atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian atau kalau akhbaroni itu hadasani itu biasanya ditulisnya cuma sana atau sani gitu ya, pakainya sin sama nun. Kalau akhbaroni juga na apa roni gitu, na rona roni gitu ya. Itu jadi rumusnya atau cara menulis singkatnya. Kemudian yang kedua adalah al-qiraah ala syekh, yang artinya membacakan di depan guru. Nah, ini bentuknya adalah ketika ada murid yang tahu hadis itu kemudian setoran ke gurunya. Jadi membacakan ulang ke gurunya. Membacakan ke gurunya itu bisa dengan hafalan, bisa juga dengan baca, gitu dan baca. Pokoknya dari murid kemudian disetorkan ke yang lebih tinggi. Nah, di situ kan ada misalnya dia di majelis ilmu ya, jadi ada murid yang A membacakan hadis yang dia dapat di depan gurunya, kemudian ada teman lain yang yang mendengarkan juga. Nah, di sisi yang teman yang lain mendengarkan itu juga bisa disebutkan dengan simak dan al-qiraah ala syekh. Turuk tahamulnya ya. Yang membaca langsung itu jelas al-qiraah ala syekh. Jadi membacakan ulang atau setoran lah ya istilahnya, setoran gitu, setoran hafalan atau setoran tulisan. Nanti sama aja dia itu setorannya lewat menghafal atau membaca catatannya. Nah, itu al-qiraah ala syekh. Jadi nanti syekhnya sudah benar misalnya gitu ya. Nah, itu jadi kata-katanya adalah qara'tu ala syekh atau qara'tu ala fulan. Qara'tu ala siapa gitu, misalnya saya merawikan hadis, qara'tu ala guru saya siapa gitu. Atau misalnya saya mendengar teman saya yang membacakan atau setoran hadis ya Qura'a alaihi wa ana asma. Jadi saya mendengar. Jadi nanti baru matanya. Nanti baru matanya. Belibet sekali. Qura'a alaihi wa ana asma. Jadi saya mendengar. Jadi saya ada di dalam majelis. Kemudian kalau misalnya hadasana qiraatan atau jadi saya mendengar kepada kami melalui bacaan yang dibaca kepada gurunya. Nah, jadi itu hadasana qiraatan berarti di dalam satu majelis ilmu gitu ya. Atau kalau ulama mutaakhirin juga bisa menggunakan akhbaruna. Jadi mengabarkan. Kalau yang mengabarkan itu lebih condong ke qiraah ala syekh. Kalau yang amba'ani kalau yang hadasani itu cenderung ke asima gitu ya. Jadi untuk membedakannya seperti itu. Cuma di ulama mutaakhirin memang hadasana, akhbaruna, amba'ana itu hampir sejajar ininya. Penggunaannya hampir sejajar, semuanya bisa digunakan. Oke, kemudian yang torik selanjutnya adalah al-ijazah. Namanya juga ijazah berarti mendapatkan ijazah. Ijazah itu kan artinya izin ya. Ijazah itu artinya izin. Dalam bahasa Arabnya letternya adalah izin. Kalau kita mengenal dalam dunia ilmu atau misalnya yang tahfidz nih, nah itu biasanya dapat ijazah. Ijazah apa dari Mbah Yainya gitu. Atau misalnya lagi ada yang sowan ke Mbah Yai lagi sakit apa gitu, biasanya gitu ya, sowan ke Mbah Yai terus dikasih doa-doa. Nah itu ijazah. Menurunkan ilmu dari yai, istilahnya kita dikasih ilmu, diperbolehkan untuk memiliki ilmu itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau di dunia pondok itu biasanya nggak asing lagi dengan ijazah. Nah, ya sama kayak ijazah ya. Ijazah itu kan jenengan dikasih kertas atau dikasih izin
bahwa jenengan sudah menimba ilmu di sini dan bisa menyampaikan ilmu itu dengan izin itu, dengan izin ya, dengan izin yang tertulis bahwa jenengan memang lulusan sini, kemudian bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang jenengan dapat di sini. Nah, itu seperti itu. Ijazah ini harus ada redaksinya. Jadi saya mengijazahkan, harus ada itu. Jadi ajaza atau ajastu, pokoknya saya memberikan ijazah. Nah, gitu. Jadi ada redaksi yang tepatnya. Jadi kalau ijazah ini banyak, kadang diijazai satu hadis. Jadi misalnya ajastu li siapa, hadis bla 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 bla, berarti orang tersebut mendapatkan ijazah dari gurunya ya hadis itu. Atau misalnya ajastu li siapa, kemudian kitab misalnya katab tu gitu, katab tuhu. Jadi satu kitab itu diijazahkan atau dikasihkan kepada muridnya, itu satu kitab, jadi nggak satu hadis. Nah, itu masalah yang diijazahkan. Bisa juga mengijazahkan ke orang khusus, misalnya ajastu li siapa, atau ajastu liman sami'ani misalnya. Jadi saya mengijazahkan semuanya yang mendengar kata-kata saya ini. Jadi kan langsung jamaah gitu ya. Atau al-ijazah lil ma'dum yang untuk orang-orang yang belum lahir atau belum diketahui. Jadi ajastu kitab ini untuk kamu dan 7 turunanmu. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi itu bentuk-bentuk pengijazahan. Nah, hukumnya beda-beda. Kalau untuk yang makdum, misalnya yang enggak belum lahir, itu sebagian besar ulama ya nggak boleh gitu ya, karena itu tidak bisa diketahui ittisal sanadnya. Nah, itu cuma pemberian ijazah saja. Tapi kalau ijazah yang langsung personal, misalnya personal dari satu hadis aja gitu, karena hadisnya dibacakan di situ dan dikasihkan, kemudian diberi ijazah, saya kasih ini pada kamu untuk kamu miliki dan untuk kamu sampaikan. Nah, itu berarti boleh. Tapi kalau ijazahnya berupa satu kitab, itu ada yang memperbolehkan, ada yang enggak. Karena ketika menijazahkan satu kitab itu isinya tidak dibaca, berarti sama muridnya kan muridnya tidak mendengar langsung gimana hadis itu berbunyi. Nah, jadi memang karena paling tinggi dari kekuatan hadis itu ya memang kalau mendapatnya dari as-sima. Seperti itu ya, jadi beda-beda. Kemudian redaksinya ketika mau ada menyampaikan itu ya berarti ajazali fulan. Jadi orang mengijazahkan kepada saya apa bla bla bla. Hadasana ijazatan. Nah, gitu. Orang mau menceritakan kepada kami secara ijazah atau amba'ana. Nah, kalau yang amba'ana ini ulama salaf atau ulama mutaakhir, ulama salaf itu tidak menggunakannya di al-ijazah. Tapi kalau ulama mutaakhirin itu boleh menggunakan amba'ana itu sebagai ijazah gitu ya. Kemudian yang keempat adalah al-munawalah. Munawalah itu artinya adalah mendapatkan ya, dikasih, memberikan atau mendapatkan. Jadi al-munawalah ini gambarnya atau bentuknya adalah gurunya itu memberikan catatan, dikasih catatan yang isinya adalah hadis gitu. Jadi misalnya saya sudah meriwayatkan hadis, kemudian saya tulis. Nah, itu saya berikan. Saya berikan catatannya, entah itu sambil dibaca, entah enggak. Nah, jadi ini saya berikan catatan kamu, itu catatan saya tentang hadis kepada kamu. Nah, itu ada beberapa bentuk memberinya itu dengan disertai dengan ijazah atau tidak. Jadi ketika disertai dengan ijazah adalah istilahnya dikasih catatan, kemudian ajaztulaka untuk menyampaikannya. Misalnya gitu, saya memberikan catatan ini dan mengijazahkan kepadamu untuk menyampaikan. Nah, jadi tidak hanya ucapan hadisnya, tapi juga sekalian catatannya, gitu ya, gitu.
Kemudian kalau nggak ada ijazahnya ya cuma dikasih aja gitu, dikasih ini catatan hadis tentang saya. Ya wes, kalau udah nggak ada ijazahnya untuk menyampaikan, kalau ulama salaf ya tidak diperbolehkan untuk disampaikan karena saking ulama dulu itu menjaga kemurnian atau keaslian sebuah ilmu ya, nggak cuma di hadis saja, keaslian sebuah ilmu dan keridoan gurunya, apakah ilmu dari gurunya itu boleh disampaikan atau tidak. Nah, tapi kalau ulama mutaakhirin semakin ke sini kalimat yang misalnya mengijazahkan itu sudah dianggap tidak terlalu penting karena eh, keutamaan dari sebuah ilmu jika mendapatkan ilmu itu adalah disampaikan agar lebih bermanfaat. Nah, seperti itu. Jadi dua-duanya bukan ada yang salah dan benar, tapi karena posisinya atau point of view-nya berbeda. Gitu saja. Berarti kemudian kata-katanya atau ketika adanya ketika menyampaikan kalau munawalah ya nawalani ijazatan gitu ya. Nawalani wa ajazali. Nah, ini yang bersama dengan ijazah. Haddatsana munawalatan. Nah, gitu. Jadi itu yang bisa digunakan atau misalnya kita menemukan kata-kata haddatsana munawalatan. Oh, berarti perawi ini mendapatkan hadis yang ini itu dari catatan gurunya yang dikasih kepada beliau seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah alkitabah. Nah, alkitabah itu artinya adalah menulis atau penulisan. Jadi seorang guru misalnya mau menyampaikan hadis itu ditulis, kemudian ditulis itu entah untuk yang ada atau mengirim surat. Nah, itu biasanya kalau dulu itu kan penyebaran Islam itu dengan surat menyurat juga kan. Nah, ini Alkitabah. Jadi misalnya ada perawi yang menulis hadis kemudian disampaikan atau dikirimkan ke tempat lain, ke daerah lain. Nah, itu orang yang mendapatkannya itu berarti mendapatkan hadis secara Alkitabah, tulisan ya, secara tulisan. Jadi kita mendapatkan tulisan. Itu sama juga ada yang memakai dikasih ijazah, ada juga yang tidak, cuma disampaikan aja gitu, tidak dikasih ijazah untuk disampaikan ulang atau untuk diteruskan ya, istilahnya diteruskan. Nah, itu redaksinya ketika orang yang mendapatkan hadis itu nanti menyampaikan lagi redaksinya adalah kataba ilayya fulan atau kataba ila fulan, kataba siapa, ila fulan siapa, hadis kayak gini, atau kataba fulan ilayya orang apa misalnya orang itu menulis kepada saya. Nah, itu hadis bla 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 bla. Atau juga hadasana kitabatan. Nah, kalau ada hadasana kitabatan itu berarti orang tadi tahammulnya adalah melalui kitabah, melalui sebuah tulisan kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-i'lam. Nah, al-i'lam itu memberitahukan. Jadi memberitahukan ini ya berbagai macam. Jadi kalau ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan menggunakan mendapatkan hadis secara al-i'lam. Karena al-i'lam ini gambarannya adalah mengabarkan aja. Jadi ada guru yang mengabarkan bahwa hadis ini, misalnya saya cuma mengabarkan bahwa saya punya hadis ini yang saya dapatkan dari ini gitu ya. Ya wes kayak gitu aja. Jadi saya tidak niat untuk mengajarkan itu kepada jenengan. Nah, jadi saya cuma pamer ya, kalau pamer bahasanya negatif sekali ya. Kasarannya pamer ya. Saya cuma pamer kan jenengan, saya punya hadis ini dari ini loh. Tapi saya tidak mengijazahkan untuk saya sampaikan kepadamu hadis ini gitu. Jadi saya cuma mengasih tahu al-ilam. Jadi hampir sama ini ya kata-katanya atau kondisinya yang bersama. Tapi ya itu. Kita bisa melihat perbedaannya. Kalau al-i'lam ya memang ada yang tanpa ijazah, ada yang dengan ijazah. Jadi mengabarkan atau memberitahukan bahwa saya dapat ini dari sini, atau saya misalnya sudah mendapatkan hadis banyak, kemudian saya tulis, saya i'lam, saya mengabarkan kepada jenengan ini loh buku kumpulan hadis saya. Kayak gitu. Nah, ketika itu namanya al-i'lam. Jadi cuma bisa diceritakan kan, jadi nggak bisa disampaikan ulang gitu.
Itu yang makanya ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Kalau memang guru itu cuma mengabarkan bahwa ini ya nggak boleh disampaikan lagi. Tapi kalau guru itu sambil saya kabarkan kepadamu, misalnya ini hadis-hadis, buku kumpulan hadis yang saya catat, yang saya dapat dari ini, monggo saya ijazahkan kepadamu untuk disampaikan. Nah itu kan ada ijazahnya, al-i'lam dan al-ijazah. Nah itu baru boleh. Nah itu adanya ketika orang yang mendapatkan hadis secara al-i'lam itu aklamani asyikh bikada itu maksudnya dengan ini gitu ya. Aklamani, jadi syekh memberitahukan atau mengajarkan kepada saya itu hadis ini. Nah, gitu. Ini hampir sama semuanya, tapi dibeda-bedakan itu ya kita melihat kehati-hatian ulama dulu dalam menjaga keotentikan sebuah hadis. Jadi hadis ini otentik atau tidak bisa kita lihat dari thoriqul adabnya. Nah, jadi perawi ini ketika membacakan hadis melalui redaksi apa, itu kita bisa lihat berarti tahamulnya beliau itu dari mana, melalui cara apa. Nah, saking hati-hatinya seperti itu. Kemudian al-wasiyah, yang selanjutnya adalah wasiyah ya. Kalau wasiyah ya berarti diwasiatkan. Jadi misalnya saya punya kumpulan kitab, kalau di Arab itu wasiat itu memang lazim ya. Jadi misalnya nggak cuma ketika mau meninggal, kalau mau meninggal kan mungkin kalau di sini juga bisa ya. Tapi kalau pergi haji misalnya, pergi yang jauh, yang kayak tidak bisa diprediksi nanti selamat atau tidak, istilahnya gitu ya. Jadi kalau mau haji itu ya nanti diwasiatkan barang-barang apa itu, barang-barang yang penting buat beliau itu nanti diwasiatkan. Nah seperti itu. Jadi beda budaya ya. Kalau di sini kayaknya kayak gitu nggak terlalu ya, nggak terlalu berlaku. Tapi ya kalau meninggal pun juga nggak banyak yang berwasiat ya, paling cuma warisan gitu aja ya. Kalau wasiat memang jarang. Tapi kalau di Arab ini lazim sekali dilakukan oleh orang-orang ketika mau bepergian jauh atau ya memang sudah mendekati ajal. Al-wasiat. Jadi al-wasiat hampir sama dengan ijazah tadi. Apa yang diwasiatkan, apakah cuma hadis tertentu atau satu kitab atau satu buku tulisannya gitu. Jadi secara hukumnya juga beda-beda. Kalau memang langsung itu bisa ittisal sanad berarti masih boleh. Tapi kalau wasiatnya itu satu kitab full yang itu tidak dibacakan dulu langsung dikasih ke muridnya, hampir rata-rata ulama tidak memperbolehkan menerima hadis dari cara wasiat. Nah, itu thoriqul adanya ya al-su'ila fulan bigada atau hadasani fulan wasiyatan. Nah, jadi saya diceritakan kepada saya mendapatkan atau diceritakan oleh ini secara wasiat atau dengan diberi wasiat gitu ya. Kemudian terakhir adalah al-wijadah. Al-wijadah itu penemuan. Nah, penemuan. Jadi seseorang yang menemukan catatan hadis bisa dia tahu siapa yang menulis, bisa juga dia tidak tahu siapa itu yang menulis. Nah, jadi misalnya kita mendapatkan, kita di masa-masa periwayatan dan kita mendapatkan hadis, kan kalau ulama dulu menulis hadis itu kan belum dibukukan ya, menulis hadis ya dari daun, di pelepah kurma, di batu. Nah itu ketika ada yang mendapatkan catatan hadis itu, nah itu namanya al-wijadah. Nah, wajad tubi khoti fulan, korok tubi khotil fulan. Jadi mendapatkan. Nah, kalau ini ulama mutakhirin menyebutkan bahwa tradisi ini harus dijaga karena kalau kita sekarang hadis itu kan sudah dibukukan. Nah, kita masuknya di al-wijadah nih. Nah, kita masuknya di al-wijadah, kita menemukan hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari di kitab. Tapi bisakah kita juga disebut perawi? Nah, kalau perawi itu karena syaratnya ada syarat khusus ya, harus dobit, harus adil kan. Jadi dobit itu hafalannya kuat, adil itu ya yang memang tidak melakukan perbuatan tercela sekali gitu, sama sekali. Jadi kecil banget kemungkinan di zaman sekarang itu kita bisa menjadi perawi gitu. Jadi kita bisa menggunakan al-wijadah ini tahammul hadis, tapi kita sudah tidak bisa disebut dengan perawi. Nah, gitu.
Nah, ini adalah cara-cara yang dipakai ulama hadis dalam menyampaikan hadisnya dan menggambarkan saya mendapatkan hadis ini dari ini. Nah, ini kita bisa lihat, kita bisa tiru ya ketika kita menulis makalah misalnya, kita menulis makalah. Nah, karena ini kan untuk menjaga keotentikan hadis. Hadis ini memang berasal dari guru saya, hadis ini saya dengar langsung dari ini gitu. Begitu juga dengan kita misalnya mau buat makalah. Jadi kita ketika mau mengutip sesuatu itu ya kita beritahu, kita mendengarnya langsung atau kita mendapatkan dari buku, dari bukunya buku siapa, halaman berapa gitu ya. Jadi harus ya, bukan sebaiknya lagi, memang harus ketika kita membuat tulisan ilmiah itu mencantumkan sumber dari mana kita mendapatkan itu ya. Jadi tidak kosongan, nah, kecuali kalau memang itu buah pemikiran kita sendiri gitu. Tapi di dunia ini sudah tidak ada lagi yang orisinil katanya gitu. Jadi yang orisinil itu akan berasal dari yang sudah ada dan dimodifikasi seperti itu ya. Jadi sudah tidak ada yang benar-benar orisinal gitu ya. Ide itu sudah tidak ada yang orisinal. Kalau bentuknya diubah mungkin iya, tapi itu dapat efek atau terinspirasi dari tempat lain atau dari buku yang lain, buku yang sudah kita baca, itu kenyataannya memang seperti itu. Nah, jadi ini thoriqut tahammul wal ata' bisa kita gunakan ketika kita menyampaikan sebuah ilmu, biar menghargai pemilik ilmu atau menghargai guru kita dari mana kita mendapatkan ilmu tersebut. Oke. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu thoriqut tahammul wal ata' ini, kenapa kok banyak yang beda-beda? Karena ya kondisinya saat itu memang beda-beda gitu. Dan kekuatan hafalan juga beda-beda. Jadi ada gurunya yang memang menggunakannya Alkitabah atau kalau disimak tadi ya, ada yang memang hafalan, ada yang membuka catatan. Nah, itu karena memang beda-beda kecerdasannya atau dalam hal mengingat sebuah hadis. Nah, dari situ, dari ke level yang berbeda dalam mengingat hadis dan keinginan untuk menjaga orisinal hadis itu, kita kan kalau mendapatkan ilmu kemudian mau menjaga ilmu itu biar nggak hilang, itu kan dengan ditulis. Jadi ketika kita menulis itu nggak serta-merta kita nggak bisa menghafal, tapi karena kita lebih takut ilmu ini hilang kalau kita cuma berdasarkan hafalan. Karena hafalan itu kan ya kemampuan manusiawi yang seiring bertambahnya usia nanti juga akan hilang. Nah, dari sini, dari beda-beda sini akhirnya timbul beda sifat periwayatan. Jadi periwayatan itu ada yang riwayat bil lafad, ada yang bil makna. Kalau bil lafad ya selafat-lafatnya itu diriwayatkannya sama, dari Nabi mendapatkan lafad Bismillahirrahmanirrahim misalnya, itu ya disampaikan sama persis, jadi lafadnya itu sama, Bismillahirrahmanirrahim ya Bismillahirrahmanirrahim gitu, nggak diganti gitu. Kemudian kalau yang ini nggak banyak bisa dijelaskan ya, pokoknya kalau riwayat bil lafad itu dari lafadnya persis dari Nabi. Kemudian ada yang riwayat bil makna. Nah, riwayat bil makna ini artinya adalah meriwayatkan secara maknanya gitu. Meriwayatkan maknanya saja atau kandungannya saja karena mungkin saat itu ragu akan redaksi yang sebenarnya atau karena hafalannya memang tidak kuat seperti itu. Ini ada dua madhab. Yang pertama adalah melarang. Melarang ini karena hadis itu kan memang dijaga orisinalnya. Jadi hadis itu memang berasal dari Nabi, ya lafadznya, ya maknanya. Jadi ya nggak bisa hadis itu redaksinya diganti-ganti gitu. Nah, kemudian ada yang memperbolehkan. Memperbolehkan ini dengan faktor pendukung atau dengan motif bahwa bentuk hadis itu tidak semuanya qauli gitu. Jadi bentuk hadis itu kan memang ada yang qauli, ada yang lafzi, ada yang fi'li, ada yang takriri ya. Jadi kok lafzi, ada yang qauli, takriri, sifat sama fi'li ya, amali ya. Jadi ketika Nabi sholat, ya, itu kan tidak ada redaksinya. Jadi ya ro'aitu misalnya ada sahabat ro'aitu Nabi sholat duhur gini. Nah, itu kan tidak ada redaksi yang berupa lafaz karena Nabi melakukan pekerjaan diamati oleh orang lain. Nah, jadi diperbolehkan meriwayatkan secara makna.
Kemudian menyampaikan kandungan hadis itu lebih penting. Nah, jadi hadis itu disampaikan karena berupa pengajaran ya, disampaikan itu untuk kepentingan disampaikan maknanya. Jadi tidak hanya lafadznya. Nah, kemudian faktor selanjutnya adalah minimnya hadis yang tertulis sejak masa Nabi. Jadi ketika masa Nabi kan memang belum boleh ditulis ya. Nah, karena minimnya itu, jadi dikhawatirkan tidak cocok redaksinya, makanya boleh diriwayatkan secara makna. Tapi perlu diingat, redaksi hadis yang berbeda antara satu sanad dengan yang lainnya itu tidak serta-merta dianggap itu riwayat bermakna ya. Karena Nabi mungkin mengulang pengajaran atau mengulang hadis itu di kondisi yang berbeda. Jadi misalnya ada orang yang nanya kondisinya berbeda, dijawablah dengan redaksi seperti ini yang hampir sama dengan jawaban beliau ketika ditanya oleh sahabat lain. Tapi karena kondisi yang penanya itu berbeda, maka redaksinya ada yang berbeda. Jadi tidak serta-merta redaksi yang berbeda-beda itu artinya adalah diriwayatkan secara maknawi atau lafadznya itu memang dari sahabat, bukan dari Rasul gitu ya. Nah ini ada syaratnya, ketika membolehkan itu ada syaratnya. Perawi memahami betul makna lafadz dan maksud yang terkandung dalam hadis. Jadi memang betul paham ya secara lafadz dan maknanya. Jadi lafadz ini dimaknai ini gitu. Jadi ya memang yang sanadnya ittisal banget, yang tahu mendapatkan langsung dan tahu hadis itu tentang apa gitu. Kemudian dilakukan karena terpaksa ya saat itu memang beliau saat itu ragu-ragu memang apa redaksinya seperti ini ya gitu. Tapi kalau masih hafalan bisa kuat ya jangan meriwayatkan dengan bermakna. Kalau ada hadis yang memang diingat letterlek secara lafadznya ya jangan diriwayatkan secara makna. Kemudian perawi yang ragu-ragu mendapatkan lafadz au kama qala au nahwaha. Jadi ada redaksinya au kama qala gitu ya. Au kama qala itu ya maknanya kita fima maknahu gitu. Itu ada tandanya kalau itu memang saya riwayatkan secara maknawi. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah bukan sabda Nabi yang dalam bentuk bacaan, misalnya doa, adzan, bacaan sholat. Jadi bukan hadis-hadis yang bil lafadz, atau misalnya Nabi mengajarkan doa, Nabi mengajarkan adzan, nah itu nggak boleh dengan makna karena memang lafadznya itu sudah diatur, memang Nabi mau mengajarkan lafadznya, jadi ya lafadznya harus diriwayatkan bil lafadz. Nah gitu ya. Itu untuk pertemuan kali ini sudah lebih dari 30 menit. Oke, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.